Guys, assalamualaikum. Welcome back to this channel The Kawas Talk. My name is Gorota. So, kayaknya lama banget, bener-bener lama banget. Maaf banget guys, karena aku di bulan puasa kemarin aku udah bikin new business ya. Sebenarnya sih bukan bisnis baru sih. Jadi aku udah pernah coba jualan kue-kue gitu dulu pas zaman masih hamil Mariam ya kan, tapi sempat skip beberapa tahun dan aku berpikir untuk coba lagi gitu, dan alhamdulillah qadarullah kemarin terjual 100 pieces. Kalian yang mau tahu boleh lihat langsung di Instagram aku nih ya. Oke, karena sebelumnya aku pernah bahas tentang speech therapy, aku berharap ini bisa membantu mami semua belajar dari pengalaman yang aku alamin supaya bisa bermanfaat untuk bisa ngajarin anak-anak terapi di rumah yang mungkin ada hambatan untuk terapi di luar sana karena emang lagi pandemi juga, atau mungkin masalah keterbatasan biaya. Itu nggak jadi masalah, kita bisa lakukan itu semuanya sendiri juga, Mams. Dan aku juga mau ucapin terima kasih banget buat subscriber, karena kalian lah aku jadi merasa tertuntut untuk bikin video-video baru supaya bisa berbagi pengalaman gitu. Nah, balik lagi ke topik. Jadi di part yang kedua ini aku mau ngasih beberapa tips. Yang pertama adalah manfaatkan kesukaan mereka, baik itu mainan atau misalnya aktivitas yang mereka sukain. Manfaatkan itu sebagai momentum untuk kita mengajarkan komunikasi kepada anak, baik itu penambahan kata benda atau kata-kata lainnya, kemudian juga mengenai struktur kalimat. Misalnya kita mulai memperkenalkan 2 kata dalam satu kalimat atau 3 kata dalam satu kalimat, misalnya kita bermain atau main bola atau ayo lempar misalnya. Terus yang kedua tipsnya itu adalah entertainment juga banyak sekali yang bisa kita ambil manfaatnya, yaitu misalnya dengan tontonan atau misalnya dengan permainan di handphone. Yang aku mau kasih ingetin untuk mami semua adalah sortir. Gimana sih cara nyortir tontonan atau games untuk anak kita yang speech delay? Yang pertama adalah kita harus memilih tontonan misalnya itu yang terkait dengan pembentukan akhlak, pembentukan perilaku, kemudian sopan santun seperti itu. Yang kedua adalah pastikan bahwa bahasa yang digunakan bahasa Indonesia. Ya, jadi jangan dulu menggunakan bahasa Inggris supaya mereka bisa pelan-pelan memahami bahasa Indonesia dulu. Yang ketiga adalah coba pastikan bahwa intonasi atau cara bicara atau kalimat-kalimat yang diucapkan dalam film yang ditonton itu tidak terlalu cepat atau sesuai dengan perkembangan anak kita. Jadi jangan sampai masih ngomong itu cepet gitu kan, itu bisa ganggu banget sih ya menurut aku. Jadi coba pastikan sortir tontonan dan juga gamenya, dan jangan sampai main game terlalu banyak. Kalau aku pribadi sih paling cuman sekali selama seminggu kayak gitu, tuh pun juga di nggak pasti gitu ya. Nah, terus berikutnya adalah selain tontonan tadi disortir, kita juga harus temanin mereka. Jadi jangan pernah biarin mereka sendirian. Misalnya ketika nonton kita bisa pandu, oh si A bermain ini, oh si A sedang berbagi makanan, kamu juga harus berbagi makanan. Makanannya ada banyak, ada donat, ada pizza, ada nasi misalnya, seperti itu. Jadi kita temenin, baik itu dalam mereka menggunakan gadget atau juga tontonan di TV. Nah, yang ketiga adalah waktu untuk merespon, baik itu pertanyaan maupun pembukaan wawasan ya, kayak menurut kamu apa, kamu maunya apa. Itu dia merespon dengan misalnya ngangguk-ngangguk, jadi bahasa tubuh, atau mereka mencoba mengucapkan sesuatu, itu udah bagus. Yang penting kita kasih dia waktu untuk merespon, kasih kode ya mamis bahwa kita menunggu responnya dia, jadi dia nggak bingung gitu. Misalkan apa, atau ditepuk tangan, tepuk bahunya lalu minta dia jawab gitu. Kemudian yang keempat dan nggak kalah penting dan justru sangat penting ya menurut aku, itu pastikan mereka punya kepercayaan diri. Caranya gimana sih, Mams?
Kepercayaan diri bisa kita bangun dengan memberikan reward, memberikan pujian gitu. Mendingan lebih baik menghindari punishment tapi lebih banyak ke reward. Misalkan kita bisa kasih hadiah kecil, jepitan dibungkus kado gitu ya, atau misalkan hanya sekedar dengan pujian, wah pintar, hebat, kamu udah bisa ini, bisa itu gitu misalnya. Jadi pastikan mereka percaya diri sehingga mereka merasa nyaman untuk berkomunikasi. Nah, kira-kira itu adalah 4 tips yang lanjutan yang bisa Mami terapkan di rumah supaya bisa membantu anak-anak untuk bisa berkomunikasi semuanya. Jangan lupa di-share, like, dan juga komen. Buat kalian yang mau ngobrol-ngobrol sama aku anytime, kalian boleh kontak Instagram aku di sini. Dan jangan lupa, jangan pernah patah semangat karena mereka membutuhkan kita sebagai ibu atau pendidik pertama mereka di rumah. I'm gonna see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.